Oke, seperti yang gue bilang di video PDP gue kemarin, gue bilang kalau ada beberapa hal yang bisa dibahas mengenai strategi McLaren di Japanese Grand Prix kemarin, di mana mereka gagal menang untuk pertama kalinya di track di mana mereka tuh diprediksi bakal mendominasi di 2025 ini ya. Nah, mengapa hal tersebut tidak terjadi, di mana mereka harusnya menang tapi malah gagal? Nah, gue hari ini mau bahas ada apa dengan McLaren di Japanese Grand Prix kemarin. Oke, sebelumnya gue sempat bahas soal McLaren di Australia dan China kemarin, soal strategi mereka, di mana gue bahas kalau strategi mereka di dua balapan tersebut sebenarnya udah bener. Walaupun banyak yang berkata lain juga. Australia mereka mau clear traffic dulu, baru kedua pembalap mereka boleh kembali balapan. Dan gue tahu bahwa timingnya tuh sangat tidak tepat dan ironis juga karena Oscar setelah itu malah hilang momentum dan menjauh ya. Lalu di China, Lando disuruh untuk tidak nge-push karena masalah pedal, di mana lagi-lagi keputusannya benar, karena jika itu di-push terus-terusan, bakal DNF Lando di Chinese Grand Prix tersebut. Tapi, di Japanese Grand Prix inilah gue merasa mereka membuat kesalahan pertama mereka. Ya, balapan ketiga salahnya ya. Entahlah itu hal baik atau benar. Jadi mari kita bahas dari awal balapan. Kedua McLaren mampu mempertahankan posisi masing-masing saat start ya. Lando di posisi kedua dan Oscar di posisi ketiga. Sepanjang balapan mereka tuh emang gak pernah membiarkan Max menjauh lebih dari 2 detik. Lalu tibalah momen pit stop. Oscar pit dulu, berharap bahwa mungkin bisa undercut, tapi Max dan Lando langsung respon pit stop Oscar itu, dan keduanya masuk pit 1 lap kemudian. Lando dan Max tuh side by side menuju pit exit, dan tibalah momen Lando memutuskan untuk memotong rumput Suzuka yang suka banget kebakar itu. Nah, gue mau bahas ini dulu nih. Ya, Lando di sini agak maksa karena Max posisinya tuh masih yang di depan ya, walaupun side by side tapi kan Max di depan sedikit. Dan Max pun juga ada ngasih space, tapi ya tetap berada di line-nya. Jadi Lando harusnya tuh nggak ngepaksa ya kan. Beruntung keduanya mampu lolos dari crash dan Lando pun mengakui hal ini, jadi ya nggak usah komplain lagi karena emang bener gitu ya. Nggak perlu diinvestigasi lebih lanjut karena ya terlalu maksa Lando ya kan. Setelah itu kembali ke kotak 1. Ketiga pembalap berada dalam jarak 3 detikan secara rata-rata sepanjang balapan. Nah, disinilah yang gue bingungkan. Oscar tuh benar-benar memiliki pace yang luar biasa kemarin dan mungkin sedikit lebih kenceng dari Max dan terlihat lebih cepat dari Lando. Tapi di sini gue mikir, mungkin Lando lagi hemat ban di titik itu biar bisa neror Max di akhir-akhir. Tapi udah lap 40-an dan waktu terus berjalan, tapi kok Lando gak ngebut-ngebut juga dan tidak menantang Max sesuai dengan harapan gitu kan? Gue kalau jadi Oscar, udah minta Lando untuk naikin kecepatannya dikit karena ini nggak bakal bagus untuk bannya. Kalau dia tuh stuck di dirty area terus dan terus nge-push bannya. Lalu yang bikin gue terkejut ialah Lando ternyata emang kecepatannya ya sekencang itu gitu. What? Nah kan, kalau tahu gitu ya kenapa nggak coba tuker posisi dulu, Oscar ke posisi kedua, dan coba tekan dan salib Max. Kalau nggak berhasil ya udah nggak apa-apa, tinggal tuker lagi nanti di akhir-akhir. Karena kasus ini sudah sering banget dilakukan oleh beberapa tim. Saipul 2015 pun juga menyatakan bahwa untuk tuker posisi dengan rekan tim dengan tujuan menekan pembalap di depan merupakan hal yang wajar. Tapi jika pembalap itu tidak berhasil menyalip pembalap di depannya, maka pembalap itu harus kembali tuker posisi dengan rekan timnya. Tapi McLaren sama sekali tidak mempertimbangkan hal tersebut. Kayak, ayolah, layak untuk dicoba loh. Jarak mobil di belakang juga udah kayak Jakarta-Bandung, jadi apa yang perlu ditakuti ya kan? Akhirnya mereka gagal untuk menang pertama kalinya musim ini di track dimana mereka harusnya diunggulkan banget. Tapi Max di Suzuka tuh emang udah kayak gua dan Emma Watson, selalu cocok ya, terlalu cocok bahkan. Jangan so iya deh. Yeah. Setelah race, Andrea Stella selaku tim prinsipal McLaren juga menyatakan kalau dirty air bakal buat performa menurun dan apapun itu bakal susah untuk nyalip juga di track ini. Iya sih, bener Pak Stella, tapi tetap aja lah, gak ada salahnya mencoba dulu gitu. Tapi sepertinya McLaren juga rada trust issue sedikit sama pembalap mereka. Takutnya kalau disuruh gitu nanti ada hawa-hawa gak enak, lalu takutnya nanti di akhir-akhir Oscar sedikit rebel dan gak mau ngasih lewat, dan kasus lah nanti itu ya kan, dan fansnya pada berdebat. Kayak apa yang mereka lakukan sekarang aja gak diperdebatkan sama fansnya, apa-apa aja diperdebatkan sama fansnya cuy. Sama gue nggak tahu ini mereka ada briefing atau enggak soal ini, karena kalau mereka sama sekali nggak mempertimbangkan untuk swap
dan di radio pun juga kedua pembalap juga nggak ada bahas soal swap ini sama sekali, ya berarti dari awal mereka emang nggak pernah membicarakan hal ini dalam briefing sebelum balapan mereka, ya dimana agak meresahkan. Aduh, ini tim bener-bener ya. Oke lah, kalau dari perspektif fans, tentu kita mau lihat mereka diperbolehkan untuk balapan. Nggak ada team order sama sekali yang bakal ganggu keduanya balapan. Tapi ini kita membicarakan juga dari perspektif tim. Lu punya target untuk menang. Ada chance yang bisa memberikan hal itu, dimana jika kedua pembalap tuh swap, kalau berhasil ya bagus, tapi kalau nggak ya tinggal tuker balik lagi. Tapi kan setidaknya kita udah mencoba gitu kan ya. Tapi nggak dilakukan juga. Ya udah gitu kan, coba Lando mendekat ke Max. Gagal juga, jadi ya gimana ya. Ini tim tuh masih suka gimana ya kalau gue lihat ya, rada-rada gimana gitu kalau soal strategi gitu. Tapi oke, gue udah nggak kritik soal strategi mereka. Sekarang gue juga mau sedikit ngekritik pembalap mereka, tapi sini lebih ke Oscar dulu ya. Di qualifying, gue tetap kekeh kalau dia yang harusnya pole kemarin. Optimum lap time-nya tuh yang bener tuh harusnya McLaren 1-2, Oscar di pole. Nah gini nih, jadi dia sektor 2 tuh terkenceng, sektor 3 tuh terkenceng, sektor 1 terkendala. 3 tenths dia lebih lambat di situ. Dan oke, jarak dia ke pole tuh cuma 0,044, sedikit lebih baik di sektor 1 aja kemarin, yang dimana gue yakin harusnya dia bisa lebih baik banget dari itu. Dia bisa pole itu. Dan melihat pace dia kemarin gimana, dan melihat betapa susahnya nyalip di sini, pole tuh udah kayak otomatis menang gitu ya. Selagi lu nggak ngaco aja sama strategi sama pit stopnya. Jadi dia pun juga sebenarnya patut disalahkan kenapa McLaren kemarin nggak menang dan kenapa dia nggak pole. Tapi ya udahlah ya, dijadikan pelajaran aja dan semoga bisa lebih bersih lagi lapnya. Emang kesannya agak keras gue tahu, tapi ini yang bakal diperbincangkan setiap kali seorang pembalap jadi title contender, apalagi melawan seorang 4 kali Jordan kayak Max Verstappen. Teori Kartono 2020 menyatakan bahwa ketika pembalap jadi title contender, pembalap itu harus semini mungkin membuat kesalahan dan harus terus konsisten di depan, dapat pole dan lain-lain kalau mau jadi juara dunia. Kalian lihat title fight yang sudah kejadian di F1 selama ini. Yang juara ialah pembalap yang paling konsisten dan seminim mungkin buat kesalahan. Oscar sendiri udah buat kesalahan fatal di Australia, di mana dia kehilangan podium. Dimana jika dia finish posisi kedua aja di situ, harusnya dia bisa mimpin standing saat ini. Itu keren juga, tapi ya sayang tidak terjadi ya. Lalu kesalahan dikit di qualifying kemarin ya, dimana berujung hilangnya pole dan sayangnya kemenangan juga. Untuk Lando, sejauh ini kesalahan dia tuh di 2025 cuman saat di pit lane tadi sama ya di Australia ice skating, tapi nggak ngaruh besar lah itu ya. Kalau misal dia sabar dikit aja tuh di pit lane kemarin, nggak usah maksa mungkin bisa lebih bikin Max keringet dingin karena dia nggak perlu mengejar ketertinggalan 2 detik itulah yang harus dia dekat lagi ke 1 detik. Di qualifying gue rasa dia sudah mengeluarkan segalanya seperti yang dia bilang, tapi Max emang orang gila aja di RB21 itu bisa dibawa ke pole yang berujung kemenangan besoknya. Jadi ya, McLaren sudah buat beberapa kesalahan musim ini dalam 3 balapan. Jika kalian fans Pepaya ya berharap aja bahwa mereka akan terus seminim mungkin buat kesalahan dan berharap di saat mereka lagi dominan ini mereka bisa terus memanfaatkan semua peluang kemenangan dengan baik. Jangan kayak musim lalu di mana mereka bisa aja menang beberapa balapan malah dibuang-buang kayak Red Bull yang suka buang-buang pembalap mereka. Ya begitulah, sekian video kali ini. Gimana menurut kalian? Jangan lupa like, subscribe agar gue bisa tembus 10k sub sebelum akhir tahun ya. Dan share video ini, dan jangan lupa juga untuk menyalakan lonceng notifikasi agar kalian semua tahu ketika gue upload video baru. Jangan lupa juga untuk follow Instagram gue. Oke, sudahlah. Seperti biasa, video ini akan ditutup oleh I'm Emma Watson. Thank you for watching.